Titus Bonai. Atau permainan dari Boa Salosa tadi. Kita lihat Ortizan Salosa ke tiang jauh dan semua peluang. Ditepis saja bola oleh Imade Wirawan. Ya, di sini kita lihat bagaimana kecerdikan dari anak-anak Persipura untuk bisa menarik atau mencari unbalance pertahanan daripada Persiba dan cukup berhasil. Passing yang sangat terukur dari Ortizan Salosa mengarah ke Ian Luis Cabes, namun heading memang tidak begitu keras, namun terarah, masih bisa ditepis oleh Imade Wirawan. Terlihat memang di sini masih dimenangi oleh Persipura di sektor tengah. Ya, Titus Bonai menguasai bola. Kembali melebar. Ian Luis Cabes. Sebuah tendangan akrobatik yang dilepaskan oleh Titus Bonai masih belum menemui sasaran. Penampilan dari Titus Bonai musim ini memang sangat ditunggu-tunggu. Musim lalu ia tampil cukup baik. Mencetak mati seperti ini. Digagalkan oleh Yo Jae-hoon. Ya, satu tendangan yang cukup baik mengarah ke gawang. Kita lihat tadi bagaimana yang dilakukan oleh Soy Masunaga tampaknya. Ya, betul sekali. Cukup keras memang, namun sedikit tepat mengarah kepada Yo Jae-hoon. Tepisannya masih sanggup menghalau gawang dan dari jarak yang sangat jauh kita lihat dilakukan oleh Supriyadi. Mempunyai tendangan yang sangat keras, kesempatan yang cukup baik untuk melakukan satu syuting. Kita lihat sebuah skill yang diperagakan oleh seorang Ian Luis Cabes. Ya, kita lihat syuting dari jarak jauh langsung dibalas spontan oleh juga seorang Ian Luis Cabes. Menyisir sektor sebelah kanan dan kita lihat bagaimana trik yang begitu baik dan melakukan syuting dengan kaki kiri yang sangat keras. Namun Made Wirawan masih begitu tepat. Masih berhasil diamankan sebuah peluang yang didapatkan oleh Bio Paulin. Iya, lagi-lagi usaha dari Persipura untuk mencetak gol di babak pertama ini masih bisa digagalkan. Dan kita di sini Bio mampu dihalau oleh Saiful Yunusa. Namun bola rebound tadi tidak bisa maksimal kembali di-heading oleh pemain Persipura lain. Oleh Made Wirawan menggagalkan tendangan dari Beto Gonçalves. Titus Bonai. Kembali Beto Gonçalves, masih Beto Gonçalves. Boa Salosa. Kembali Boa Salosa. Tendangan mendatar kali ini masih melebar dari gawang Imade Wirawan. Ya, satu hal yang harus dipelajari dengan baik oleh anak-anak Persiba bahwa jangan memberikan kesempatan sedikit pun atau celah bagi seorang Boas untuk melakukan syuting. Karena kita lihat beberapa kali Boas tanpa ada penjagaan, tanpa ada blocking dari pertahanan Persiba. Kepada Titus Bonai. Masih mampu memberikan, hampir saja sebuah blunder kali ini dan sebuah pressing dari Zarahan. Lagi-lagi masih belum bisa menembus gawang Imade Wirawan. Iya, kita lihat memang belum harinya bagi seorang Zarahan untuk bisa mencetak gol di saat dia mendapatkan peluang kedua yang begitu baik, berdiri di posisi yang begitu bebas. Dan kita lihat di sini bagaimana kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh Rahmat Latif yang mengakibatkan hampir saja gawangnya kebobolan untuk yang ketiga kalinya. Begitu kecewa kita bagaimana. Zarahan, masih Zarahan. Lagi-lagi masih ada tekanan berikutnya. Iya, kita lihat lagi-lagi kesempatan yang diberikan kepada anak-anak Persiba atau Persipura yang mampu melakukan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti tanpa ada sedikit pun blocking yang dilakukan. Kita lihat di sini, ya cukup keras, begitu gampang untuk memilih kemana arah tendangan dan kita lihat di sini Zarahan melakukan tendangan yang Zarahan langsung memindahkan bola dan cukup baik kali ini kepada Titus Bonai. Lagi-lagi masih berhasil digagalkan oleh Saiful Lewanusa. Ya, crossing yang begitu baik dan juga kita lihat di sini bagaimana Titus Bonai yang sedikit terlalu jauh. Sepak pojok. Boa Salosa kali ini akan melakukannya. Lagi-lagi bola pantul dan tendangan salto dari seorang Beto Gonçalves. Ya, memasuki 10 menit terakhir, Hendra. Kita lihat konsentrasi penuh memang wajib dilakukan oleh
Christian David Uron berikan bola kepada Zahrahan Keranggar. Lukas Mandawen kali ini masuk dalam daerah kotak penalti dan Lukas Mandawen lagi-lagi penyelamatan dari seorang Imade Wirawan, Beto Gonçalves, dan kembali tendangan dari Zahrahan Keranggar. Ya, kita lihat bagaimana kerja keras dari Imade Wirawan untuk menahan gempuran anak-anak Persipura. Dan lagi-lagi pemain bertubuh mungil Lukas Mandawen yang mempunyai kecepatan yang sangat baik melakukan tendangan ke arah tiang jauh. Namun Imade Wirawan